Bab 2863, Anggota Keluarga Terbunuh. Pada saat ini, Marie Liu juga berkata kepada Jerry Yang, "Kak Jerry, ujian kamu terlalu berlebihan. Aku hanya mempelajari sedikit keterampilan medis dari keluarga. Aku hanya bisa membuat beberapa obat sederhana. Aku harap obat-obatan ini dapat membuatmu segera pulih." Melihat Marie Liu begitu rendah hati, Jerry yang tidak berkata apa-apa lagi, hatinya dipenuhi rasa terima kasih. Jerry yang juga merasa beruntung karena diselamatkan oleh kedua saudara kandung ini. Mereka juga tahu sedikit tentang pengobatan dan mampu memberinya obat penyembuh. Jika orang lain menyelamatkannya, mereka mungkin hanya akan saling menatap dengan heran. Max Liu tiba-tiba berlari ke samping, mengambil tombak dan keranjang ikan, lalu berkata kepada Marie Liu dan Jerry Yang, "Kakak, kamu jaga Kak Chen sebentar, aku akan pergi menangkap ikan dan membawanya kembali untuk Kak Chen." Marie Liu tidak menghentikannya, tampaknya dia sudah terbiasa dengan hal itu. Dia hanya memperingatkannya, hati-hati saat berada di sungai. "Jangan khawatir, kakak." Suara Max Liu semakin kecil, dia sudah berlari keluar pintu. Saat ini, Jerry Yang dan Marie Liu yang tersisa di ruangan itu. Wajah cantik Marie Liu langsung memerah dan suasana menjadi sedikit canggung. Jerry yang dapat melihat sekilas ini jelas pertama kalinya Liu Yuyan berduaan dengan seorang pria selain saudara laki-lakinya, jadi dia tampak sangat malu saat ini. Jerry yang sudah terbiasa dengan hal itu dan dia tidak punya niat buruk terhadap Marie Liu. Baru saja Marie Liu berkata dia belajar keterampilan medis dari keluarganya, jadi dia bertanya dengan santai, "Bagaimana dengan keluargamu? Apakah mereka semua pergi keluar untuk mengumpulkan tanaman obat? Dari obat yang kamu buat, aku tahu kalau keluargamu pasti sangat ahli dalam bidang pengobatan." Begitu Jerry yang mengatakan ini, rasa malu di wajah Marie Liu langsung menghilang, dan pada saat yang sama, sedikit kesedihan muncul di kedalaman matanya. Meskipun dia menyembunyikannya dengan sangat baik, dia tetap tidak bisa lepas dari pandangan Jerry Yang. Marie Liu menjelaskan, "Ayah, kakek dan nenekku dibunuh saat ibuku sedang mengandung Max." Mendengar ini, Jerry Yang juga terkejut. Dari kesedihan di mata Marie Liu ketika dia menyebutkan keluarganya sebelumnya, Jerry yang sudah berpikir keluarga mereka mungkin sudah lama tiada. Namun, Jerry yang memikirkan semua kemungkinan, kelahiran, usia tua, penyakit, kematian atau kecelakaan, tetapi dia tidak pernah berpikir dibunuh. Karena dari kebaikan Marie Liu dan saudaranya, Jerry yang dapat mengetahui anggota keluarga mereka tidak mungkin orang jahat. Kebaikan ini terpancar dari tulang mereka, seolah-olah diwariskan, jadi anggota keluarganya pasti baik dan ramah. Tetapi orang seperti itu, dalam keadaan normal, tidak akan mudah menyinggung orang lain, jadi bagaimana dia bisa dibunuh? Jerry yang bertanya tanpa sadar, siapa yang membunuh mereka? Pada saat ini, aura dingin dari Jerry yang terpancar lagi. Jerry yang sangat sedih mengetahui keluarga gadis yang baik hati terbunuh dan dia diam-diam memutuskan dalam hatinya setelah luka-lukanya pulih, dia akan membantu Marie Liu membalas dendam. Sebagai sepasang saudara yang baik hati, tentu saja mereka tidak memiliki kemampuan untuk membalaskan dendam keluarga mereka. Mata indah Marie Liu memerah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar orang-orang itu adalah beberapa tokoh besar di tengah dunia bela diri. Mereka memiliki latar belakang yang sangat kuat dan bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh orang-orang biasa di lembah ahli pengobatan." Pada waktu itu, banyak orang yang terbunuh, termasuk ayah, kakek, nenekku. Konon mereka semua adalah dokter-dokter ahli di desa ahli pengobatan dan mereka punya resep yang bisa membuat seseorang awet muda. Orang-orang itu membunuh semua orang hanya untuk mendapatkan resep itu. Saat itu, ibuku yang sedang hamil membawa aku ke pegunungan untuk mengumpulkan tanaman herbal, jadi aku lolos dari pembantaian itu. Bab 2864, Lembah Ahli Pengobatan yang Aneh. Semakin Jerry yang mendengarkan cerita Marie Liu, semakin terkejut pula dia. Jerry yang juga telah mendengar tentang kemungkinan mempertahankan awet muda dan dia juga tahu dengan bantuan beberapa ramuan obat dan teknik rahasia,
memang mungkin untuk mempertahankan awet muda untuk jangka waktu yang singkat. Yang tidak disangka adalah di pegunungan yang dalam ini, ada begitu banyak master. Mereka memiliki resep rahasia untuk awet muda, yang jelas berarti mereka memiliki beberapa kemampuan. Untuk sesaat, Jerry yang merasa lembah ahli pengobatan ini sama sekali tidak sederhana, melainkan penuh dengan ahli yang bersembunyi. Adapun tokoh-tokoh besar di tengah dunia bela diri yang disebutkan oleh Mariliu, beberapa tokoh tiba-tiba muncul di benak Jerry Yang dapat dia pikirkan tentu saja Stanley Wulen, Jack Gao dan yang lainnya, berbagai tuan kota, master sekte dan tetua. Secara umum, mereka yang ingin mempertahankan penampilan awet muda selamanya adalah mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi. Jerry yang mengerutkan kening, dia tidak yakin siapa yang membunuh kerabat Mariliu, dia khawatir itu adalah Stanley Wulen dan Hydras He. Bagaimanapun juga kedua orang itu juga merupakan tokoh besar di tengah dunia bela diri saat itu, tetapi sekarang mereka dan dirinya memiliki persahabatan hidup dan mati. Dan Mariliu sekarang adalah penyelamatnya. Jika benar kedua orang itu, Jerry yang benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Mariliu. Jerry yang berpikir dalam hati, jika musuhnya adalah Jack Gao dan bajingan-bajingan itu, akan jauh lebih mudah untuk dihadapi. Bagaimanapun, orang-orang itu juga musuhnya dan cepat atau lambat dia harus membunuh mereka dengan tangannya sendiri. Melihat Jerry yang tengah berpikir keras, Mariliu bertanya dengan bingung, "Ada apa denganmu?" Jerry yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku hanya bertanya-tanya apakah mereka orang yang sama dengan musuhku." Kemudian, Jerry yang melanjutkan, "Bagaimana dengan ibumu?" Mariliu mengatakan ibunya berhasil melarikan diri bersamanya saat itu, tetapi Jerry yang sudah lama menetap di sini tidak pernah melihatnya. Dilihat dari gubuk kecil beratap jerami yang lusuh ini, sepertinya tidak ada orang lain yang tinggal di sana selain kakak dan adik itu. Di kamar kecil itu, Jerry yang tidur di ranjang Max Liu. Ada tirai kecil di tengah ruangan, dan itu jelas ranjang Mariliu. Mariliu menampakkan ekspresi getir di wajahnya dan mendesah, menjelaskan bahwa ibunya meninggal karena sakit saat Max Liu berusia 3 tahun, meninggalkan kedua bersaudara itu saling bergantung. Setelah mendengar kisah hidup Mariliu, Jerry yang merasa tertekan. Jelas tidak mudah bagi Mariliu untuk membesarkan saudaranya sendirian di tempat seperti ini. Jerry yang bereaksi saat ini, dia sedikit gegabah. Dia hanya fokus untuk berterima kasih kepada kedua saudara kandung itu, jadi dia mengajukan banyak pertanyaan. Dia buru-buru berkata, "Maaf, aku membuka lukamu lagi." Mariliu tersenyum lembut dan berkata, "Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Lagi pula itu sudah terjadi, aku hanya bisa menerima kenyataan." Pada saat ini, Jerry yang sepenuhnya menganggap kedua kakak beradik itu sebagai anggota keluarga dan bahkan lebih bertekad untuk melindungi mereka. Setelah itu, Jerry yang menanyakan beberapa pertanyaan lagi kepada Mariliu tentang lembah ahli pengobatan ini. Segera, melalui narasi Mariliu, Jerry yang memperoleh pemahaman umum tentang lembah ahli pengobatan. Mariliu berkata generasi tua mengatakan lembah ahli pengobatan bukan milik tengah dunia bela diri dan lokasinya berada di dekat perbatasan antara dua kota besar, kota Tortoise dan kota Suzaku, jauh di pegunungan. Masyarakat lembah ahli pengobatan telah mencari nafkah dengan menanam dan menjual tanaman obat dari generasi ke generasi. Sesekali, orang-orang dari tengah dunia bela diri akan datang untuk membeli tanaman obat dan mereka juga akan membawa beberapa pakaian dan makanan untuk ditukar dengan tanaman obat tersebut. Di seluruh lembah ahli pengobatan ilahi, tidak ada seorang pun yang pernah meninggalkan tempat ini. Berdasarkan ucapan orang-orang tua, orang-orang dari lembah ahli pengobatan tidak dapat keluar, karena begitu mereka pergi ke tengah dunia bela diri, mereka akan mati. Bab 2865, Neraka di Bumi. Tidak seorang pun tahu alasannya, tetapi beberapa anak muda mencoba meninggalkan lembah ahli pengobatan dan akhirnya ditemukan tewas di persimpangan lembah. Oleh karena itu, semakin sedikit orang yang ingin meninggalkan lembah ahli pengobatan, karena tidak seorang pun yang berhasil pergi.
Semua orang merasa masalah ini sangat aneh, jadi tidak ada seorang pun yang berani pergi lagi. Terlebih lagi, lembah ahli pengobatan tampaknya dikendalikan secara diam-diam oleh suatu kekuatan tak kasat mata, yang telah mengendalikan jumlah orang di lembah tersebut. Beberapa orang tua yang tidak lagi dapat pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan tanaman obat akan mati secara misterius. Mereka yang masih hidup adalah orang-orang muda dan setengah baya yang masih mampu mengumpulkan herba. Entah apa yang terjadi pada orang-orang tua. Orang-orang di lembah ahli pengobatan hampir selalu hidup dalam ketakutan, khawatir suatu hari nanti ketika mereka tidak dapat memasuki pegunungan untuk mengumpulkan tanaman obat karena suatu hal, maka mereka akan mati secara misterius. Hal yang paling aneh adalah setelah bertahun-tahun dan begitu banyak generasi, tidak seorang pun tahu alasannya. Jerry yang juga sangat terkejut dengan ini, tetapi dia bereaksi dengan cepat. Jelas, seseorang membutuhkan orang-orang di lembah ahli pengobatan untuk menanam tanaman obat bagi mereka. Mereka mengatakan mereka akan membelinya, tetapi batu roh yang mereka berikan sangat sedikit dan semuanya adalah batu roh dengan kualitas terendah dan tidak berharga di tengah dunia bela diri. Di tengah dunia bela diri, benda itu bahkan akan dibuang jika diberikan kepada anak-anak, tetapi sangat sulit bagi orang-orang di lembah ahli pengobatan untuk mendapatkannya. Mereka perlu bekerja keras untuk memetik banyak ramuan sebagai gantinya. Di mata orang-orang di lembah ahli pengobatan, batu roh tingkat terendah bagaikan harta karun dari dunia. Batu-batu itu sangat berharga dan merupakan sesuatu yang mereka impikan untuk didapatkan. Sebab, jika mereka tidak memiliki batu roh untuk ditukar dengan makanan, mereka akan mati. Oleh karena itu, masyarakat lembah ahli pengobatan bekerja keras untuk mengumpulkan tanaman obat dari generasi ke generasi. Jerry yang menduga orang-orang yang mengendalikan lembah ahli pengobatan di balik layar pastilah orang-orang yang membeli bahan-bahan obat. Untuk mendapatkan sejumlah besar ramuan berharga, mereka sengaja menindas orang-orang baik dan sederhana di lembah ahli pengobatan. Orang-orang di lembah ahli pengobatan adalah pekerja tanpa bayaran, yang setara dengan budak mereka. Terlebih lagi, untuk mencegah orang-orang lembah ahli pengobatan pergi, orang-orang itu akan diam-diam membunuh siapa saja yang ingin meninggalkan lembah ahli pengobatan. Dengan kekuatan orang-orang itu di tengah dunia bela diri, jelas sangat mudah untuk melenyapkan manusia biasa yang tidak bersenjata dan tidak memiliki keterampilan seni bela diri di lembah ahli pengobatan. Dibandingkan dengan orang-orang di lembah ahli pengobatan, master di tengah dunia bela diri benar-benar berbeda. Dari apa yang dikatakan Mary Liu, Jerry yang dapat merasakan orang-orang dari tengah dunia bela diri sangat menakutkan di hadapan orang-orang dari lembah pengobatan ilahi. Tidak seorang pun berani melawan karena perlawanan hanya akan berujung pada kematian. Beberapa orang bahkan menganggap mereka yang berada di tengah dunia bela diri sebagai dewa. Jerry yang juga bisa mengerti, bagaimanapun juga, orang-orang itu sangat kuat dan orang-orang di lembah ahli pengobatan harus bergantung pada orang-orang itu jika mereka ingin bertahan hidup. Namun, orang-orang miskin dan baik hati di lembah ahli pengobatan telah hidup selama beberapa kehidupan tanpa pernah memahami apa yang sedang terjadi. Mereka bahkan menganggap musuh yang mengendalikan mereka sebagai sumber penghidupan mereka dan setiap kali mereka menukarnya dengan beberapa batu roh tingkat rendah, mereka merasa telah memperoleh banyak hal. Awalnya, Jerry yang mengira lembah ahli pengobatan ilahi ini bagaikan surga, pasti ada banyak orang kuat yang berlatih di sini, tetapi dia tidak pernah menyangka tempat ini justru lebih mirip neraka di bumi. Bab 2866, enggan pergi. Tiba-tiba, Jerry yang semakin kasihan terhadap gadis ini. Siapa sangka orang-orang ini, yang seharusnya menggunakan energi spiritual yang melimpah untuk berkultivasi dan menjadi kuat, serta berbagai ramuan berharga dan langka, yang dapat menjadi master di tengah dunia bela diri. Namun, karena kebohongan yang disebarkan oleh beberapa orang di tengah dunia bela diri, dia telah terperangkap di gunung ini, kehilangan kebebasannya selamanya dan menjadi budak para bajingan itu. Yang paling menyedihkan adalah orang-orang malang ini tidak tahu apa-apa tentang ini. Mereka pikir itu adalah takdir, tetapi mereka tidak tahu semua ini hanya karena beberapa orang di tengah dunia bela diri melakukan sesuatu secara diam-diam.
Orang-orang mulia di mata mereka menipu mereka dan mengendalikan hidup dan mati mereka. Pada saat ini, Jerry yang juga memutuskan setelah luka-lukanya pulih dan dia menangani Jack Gao serta yang lainnya, dia akan membawa Mary Liu dan adiknya pergi dari tempat ini. Menurut Jerry Yang, mereka juga harus memiliki kebebasan seperti orang lain di tengah dunia bela diri. Seketika, Jerry yang bertanya tanpa sadar, jika aku bisa membawamu pergi dari lembah ahli pengobatan tanpa terbunuh, apakah kamu bersedia pergi? Mendengar perkataan Jerry Yang, Mary Liu tercengang. Dia tidak menjawab perkataan Jerry Yang, tetapi mengerutkan kening dan bertanya, terbunuh. Maksudmu, orang-orang yang ingin meninggalkan lembah ahli pengobatan sebelumnya dan meninggal, itu karena dibunuh. Jerry yang juga sedikit terkejut. Dia hanya mengatakannya tanpa sadar. Namun, dia tidak menjelaskan banyak hal. Dia hanya berkata, ya, aku akan membawamu pergi dari sini dan kalian tidak akan mati. Melihat Jerry yang tidak mengatakan apa-apa lagi, Mary Liu tidak bertanya lagi dan tampak tidak berdaya, menggelengkan kepalanya dan mendesah, aku sudah terbiasa dengan kehidupan di sini. Aku ingin tinggal di sini dan menemani anggota keluarga yang sudah meninggal. Tentu saja, jika suatu hari nanti, penduduk lembah ahli pengobatan benar-benar bisa keluar tanpa mati dengan aneh, aku ingin Max keluar untuk berjalan-jalan, melihat dunia luar. Jelas Mary Liu juga mendambakan kebebasan, namun semua anggota keluarganya telah meninggal di lembah ahli pengobatan, jadi dia pun sangat enggan meninggalkan tempat ini. Melihat apa yang dimaksud Mary Liu, Jerry yang tidak bertanya lagi. Alasan mengapa Jerry yang mengusulkan untuk membawa Mary Liu pergi kelak bukanlah karena dia memiliki niat buruk terhadap Mary Liu. Dia hanya ingin penyelamatnya bebas dan menjalani kehidupan normal tanpa harus tinggal di sini dan menjalani kehidupan yang sulit. Sedangkan apa yang akan dipilih Mary Liu, Jerry yang tentu saja akan menghormati pendapat Mary Liu. Terlebih lagi, Jerry yang sekarang tidak dapat menggerakkan seluruh tubuhnya dan masih belum diketahui kapan dia akan dapat pulih. Sedangkan kapan dia akan dapat meninggalkan tempat ini, juga tidak diketahui. Jadi Jerry yang tidak bertanya lagi. Namun, Mary Liu bergumam saat ini, sebenarnya aku selalu curiga penyebab kematian mereka yang meninggalkan lembah ahli pengobatan kemungkinan besar karena dibunuh. Aku merasa seperti ada tangan besar yang tak terlihat di balik lembah ahli pengobatan yang mengendalikan seluruh lembah. Jerry yang menatap Mary Liu dengan kaget. Kecerdasan gadis ini melebihi ekspektasinya. Namun, Jerry yang tidak menjelaskan, dia hanya berkata kepada Mary Liu, sebenarnya cukup baik untuk tinggal di sini sekarang. Tentu saja, setelah situasi di tengah dunia bela diri stabil, jika Max bersedia jalan-jalan, aku akan membawanya pergi saat itu. Pada awalnya, Jerry yang juga ingin membawa pergi kedua saudara itu, tetapi dia segera menyadari situasi di tengah dunia bela diri sedang kacau dan master dari tengah dunia bela diri mungkin akan datang kapan saja. Tengah dunia bela diri penuh dengan bahaya saat ini. Menghancurkannya sekarang jelas merupakan hal yang sangat berbahaya. Sebaliknya, di sini lebih damai. Bersambung.